Apakah Anda ingin membangun sebuah startup? Berikut adalah hal dasar yang sangat penting untuk Anda ketahui dalam memulai sebuah startup. Dari sisi bisnis model, startup fokus pada pencarian bisnis modelnya. Sedangkan large company, mereka fokus pada eksekusi bisnis model ini. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Startup merupakan perusahaan yang menawarkan produk atau layanan baru yang belum tentu sudah ada polanya. Sehingga fokus utama adalah mencari model bisnisnya. Kegagalan menentukan model bisnis ini merupakan akhir dari startup itu sendiri. Menurut Steve Blank, startup merupakan sebuah organisasi yang sifatnya sementara. Sekali lagi, sifatnya sementara yang dirancang untuk mencari model bisnis. Jadi, saat kita memulai startup, kita sudah harus berpikir bahwa startup ini hanya sementara untuk menemukan model bisnis yang paling sesuai untuk produk kita. Hal ini berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka fokus pada eksekusi model bisnisnya. Artinya perusahaan ini telah mapan dalam hal bisnis plan atau rencana bisnisnya, kemudian biasanya sudah memiliki perkiraan atau financial forecast untuk 5 tahun, memiliki range produk yang sudah established atau mapan, kemudian memiliki konsumen tetap serta pendapatan yang tetap pula. Ada hal mengejutkan dari riset Harvard Business School yang menyebutkan bahwa 75% dari startup itu gagal pada 2 tahun pertamanya. Kenapa ini terjadi? Kita akan lihat dari sisi proses memulai perusahaan. Pendekatan lama itu dilakukan dengan membuat bisnis plan yang rumit, dan biasanya ini terisolasi atau tertutup. Prakteknya seperti ini. Jadi saat ada sekelompok orang ingin membuat perusahaan baru, mereka berkumpul, kemudian mereka langsung merencanakan segala sesuatunya di awal, yang menggunakan intuisi. Ini yang paling bahaya, menggunakan intuisi. Artinya hanya perkiraan-perkiraan perasaan saja, apa yang mereka lakukan, apakah sudah benar atau tidak. Kemudian fokus utama investasinya adalah dalam pengembangan. Fokus pada membuat produknya dengan semua fitur-fitur yang terpikirkan. Ini berbeda sekali dengan pendekatan 1 dekade terakhir, yaitu dimulai dengan eksperimen. Artinya, daripada membuat bisnis plan yang rumit, yang besar, yang kompleks, yang belum tentu bisa berjalan, kita lakukan eksperimen kecil. Kita buat produk seminim mungkin, kemudian di-launch ke pasar. Untuk apa? Untuk mendapatkan timbal balik dari pelanggan. Ini jauh berbeda dengan cara lama, yaitu menggunakan intuisi. Kita kira-kira, ini pasti dibutuhkan oleh konsumen. Fitur ini pasti dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh konsumen. Pasti konsumen mau. Nah, ini adalah intuisi, karena harus berupa data, dan yang paling bagus datanya adalah timbal balik dari konsumen atau pelanggan kita sendiri. Yang selanjutnya dari timbal balik pelanggan ini atau customer feedback, kita bisa lakukan proses pembelajaran. Kita lakukan iterasi lagi untuk pengembangan produknya. Dan ini berulang sehingga kita dapatkan produk yang presisi. Cara lama, pendekatan lama ini berisiko tinggi. Kenapa? Karena investasi sudah besar di awal, kemudian tidak ada jaminan bisa berjalan atau tidak. Sebenarnya di pola yang baru juga ini sama saja tidak ada jaminan, tapi risikonya jauh lebih rendah. Kenapa? Karena dimulai dari hal yang kecil, dan hal yang kecil dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan. Kita bisa lihat dari Tokopedia, Gojek, Grab, awalnya fiturnya sangat-sangat sederhana. Gojek yang awalnya hanya mengantar orang, kemudian bisa mengantar barang, jadi GoSend, kemudian bisa mengantar paket dengan mobil, nggak hanya dengan motor, yaitu GoBox, kemudian ada massage sekarang, pijat Go Massage,
Ada lagi beragam metode pembayaran yang awalnya hanya bisa cash, kemudian sekarang sudah bisa cashless dengan banyak sekali opsi-opsi pembayarannya atau provider-provider pembayarannya. Nah, ini adalah cara baru yang digunakan. Pertama, buat produk yang sederhana, kemudian di launch ke pasar, dapatkan timbal balik pelanggan, kemudian lakukan iterasi terus-menerus. Apa hal pertama yang kita butuhkan untuk memiliki sebuah bisnis? Atau seperti ini pertanyaannya. Apa hal yang membuktikan bahwa kita itu memiliki bisnis? Kita memiliki bisnis ketika kita memiliki pelanggan. No customer, no business. Tidak ada pelanggan berarti tidak ada bisnis. Jadi, jika hanya memulai dengan ide, kita akan mendapatkan ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Ketidakpastian tadi di cara yang lama dilakukan dengan menggunakan intuisi. Dengan di cara yang baru kita harus dapatkan datanya. Sehingga apa? Ya, kita tidak bisa berencana dalam ketidakpastian tadi atau menggunakan intuisi kita, tapi kita perlu cara untuk mencari dan mendapatkan data. Nah, bagaimana caranya? Ada pendekatan atau metode yang digunakan, yaitu metode Lean yang bisa kita gunakan. Metode Lean ini membuat kita bisa launch produk secepat mungkin dan melakukan iterasi. Jadi diawali dengan proses build, kita buat layanannya, kita buat produknya, kemudian pasarkan atau launch to the market, lempar ke konsumen, lempar ke pasar. Untuk apa? Tadi kita sudah bahas, untuk mendapatkan feedback dari pelanggan. Sehingga kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu measure atau mengukur. Mengukur seberapa baik atau seberapa diterimanya produk ini. Kita harus lakukan pengukuran. Kenapa? Karena jika tidak bisa diukur, kita tidak bisa improve. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur tidak akan bisa ditingkatkan. Itu sudah hukum alamnya. Dari measurement ini, dari pengukuran ini, melalui feedback pelanggan, kita bisa belajar apa yang diinginkan oleh konsumen kita, apa yang tidak diinginkan oleh konsumen kita, bahkan apa yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen kita, dan apa yang tidak perlu untuk konsumen kita. Ini bisa didapatkan melalui feedback pelanggan tadi, dan ini adalah sebaik-baiknya data untuk melakukan pembelajaran. Setelah itu kita lakukan iterasi lagi, kita develop lagi, kita build lagi produk kita berdasarkan hasil belajar tadi, apa saja yang kita perlu perbaiki dan apa saja yang perlu kita tambahkan. Nah, ini kita buat versi-versi dari produk kita. Kita lihat praktek-prakteknya sekarang di unicorn saat ini, Tokopedia, Gojek, Grab, kemudian Bukalapak, semuanya seringkali kita dapatkan update-update-nya cepat sekali gitu ya. Ada update-update dari aplikasinya. Nah, mereka biasanya menggunakan trik, kalau misalnya kita update, kita akan dapat kita akan dapat reward. Nah, ini sebenarnya untuk memaksa konsumen untuk melakukan update-nya sehingga bisa mendapatkan layanan yang full tadi. Jadi cepat sekali, bahkan hampir tiap minggu ada update-nya gitu. Nah, ini membuktikan bahwa mereka melakukan pembelajaran pasti dari hasil pengukuran. Hasil pengukurannya ini didapatkan langsung dari konsumennya. Ada beberapa alat atau metode yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis ini, yaitu pertama bisnis model Canvas. Tools ini kita gunakan untuk merangkum hipotesis-hipotesis atau perkiraan-perkiraan kita terhadap bisnis yang mau kita jalankan. Kemudian ada customer development, ini kita gunakan untuk memahami pelanggan. Kemudian ada minimum viable product, kita gunakan tools ini untuk membuat produk secepat mungkin, segesit mungkin, agile istilahnya, dan kita bisa luncurkan ke pasar secepat mungkin juga.